Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali ya. Bertemu dalam kasih Tuhan untuk kita sama-sama belajar ya. Karena saya juga belajar untuk memahami firman Tuhan. Karena pemahaman kita nggak akan pernah sempurna ya. Karena sebagian kecil saja kita bisa belajar. Sebelumnya kita bersyukur, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita mendapatkan satu berkat rohani ya bagi kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau. Terima kasih buat hari ini, kesempatan yang Engkau beri untuk kami menikmati hadirat Tuhan, dan kami ingin Engkau berbicara secara khusus kepada kami. Taruh dalam hati kami satu pesan, taruh dalam pikiran kami satu sikap untuk kami lakukan, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, hari ini berkati hamba-Mu yang berbicara, taruh urapan yang daripada Engkau. Sebab dalam nama Yesus kami percaya, haleluya, amin. Nah, saya kalau memperhatikan ya, kalau saya pribadi memperhatikan dalam keluarga saya ya, terutama saya punya anak dua ya, ini. Kadang saya sering bercanda dengan mereka itu ya. Sama yang paling kecil, usianya masih 3 tahun. Kalau anak 3 tahun kan lucu gitu ya kadang. Ya kalau dia sekolah ya masih playgroup itu, saya kan suka kasih uang saku ya. Satu kali kan saya bercanda sama dia, ini uang sakunya saya kasih 1 lembar ya, Rp50.000. Nah ini anak saya ini lucu gitu ya. Gak mau yang ini gak mau. Lalu saya kasih 2 lembar ya, yang 2.000-an. Nah ini dia lalu, ini yang mau saya katanya ya. Maunya yang 2 lembar ya, yang 2.000-an ya. Jadi bagi dia itu yang 2 lembar 2.000-an itu mungkin lebih besar ya, lebih besar buat dia ya dibanding dengan 1 lembar yang 50.000-an ya. Kalau saya perhatikan juga, untunglah dia nggak mau ya yang 50 ya. Tapi inilah faktanya, kadang unik dan menarik ya. Karena anak-anak memang kan pada dasarnya belum mengerti tentang nominal ya, belum mengerti tentang nilai uang ya, mana yang ini lebih besar atau ini lebih kecil ya. Pokoknya kalau banyak ya dia mau ya, kalau cuma 1 lembar dia nggak mau. Ini loh yang saya renungkan ya, Seringkali juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu juga keliru memahami. Kadang kalau apa yang dia terima dari Tuhan itu sesuatu yang real ya, yang nyata ya, dalam bentuk benda ya, dalam bentuk sesuatu barang begitu. Nah ini berkat ini ya, ini nilainya pokoknya wis luar biasa, ini bisa disaksikan di depan banyak orang. Tapi kalau itu sesuatu yang gak nyata ya, bukan berbentuk barang, bukan berbentuk bangunan, berbentuk uang begitu, kadang dia tidak begitu sadar bahwa rumah tangganya yang diberkati dan bahagia itu berkat yang besar loh dari Tuhan, bahwa hidupnya itu merupakan berkat yang sangat besar. Nah itulah satu keadaan yang kadangkala tanpa kita sadari, seolah-olah kita salah memahami tentang pengertian ya sebuah berkat yang Tuhan beri kepada kita ya. Coba kita lihat ya di dalam Markus pasal 2 ya, Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 ya. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Ingat ya, Yesus ini Maha tahu bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, dari peristiwa tersebut ya, kita melihat bahwa ada satu paradigma yang berbeda antara Tuhan Yesus, ahli Taurat, dan orang banyak ya. Di mana di situ ada seorang lumpuh yang ditolong oleh teman-temannya supaya ada di hadapan Yesus dan akhirnya menerima satu kesembuhan. Dan itu membuat orang tercengang. Nah, kita akan belajar saat ini ya tentang berkat yang sejati. Berkat yang sejati. Supaya kita tidak lagi keliru untuk memahami apa sih yang sebetulnya Tuhan harapkan, apa yang sebetulnya bernilai tinggi bagi Tuhan yang dipercayakan kepada kita, lebih dari apa yang kita pahami, lebih dari apa yang kita dapat mengerti. Nah, sesungguhnya berkat yang sejati itu berbicara tentang apa? Ya, sesungguhnya berkat yang sejati itu bicara tentang apa? Kalau kita melihat peristiwa tersebut, ada satu paradigma yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita tentang apakah sih sebenarnya yang disebut dengan berkat yang sejati dari Tuhan itu. Paling tidak ada dua pengertian yang saya peroleh dari situ tentang berkat yang sejati. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 2 ya. Markus pasal 2 tadi ayat 1 sampai 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat ya. Saya langsung ke ayat yang kelima ya, ayat kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Jadi paradigma yang pertama tentang berkat yang sejati ini adalah bicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting ya, sesuatu yang jauh lebih bernilai di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat orang lumpuh itu ada di hadapannya, di Markus pasal 2 ayat yang kelima ya, Markus pasal 2 ayat yang kelima itu, Tuhan Yesus tidak terlalu tertarik ya, tidak terlalu tertarik kalau kita lihat. Tidak terlalu tertarik, tidak langsung berespon untuk menyembuhkan itu orang dari sakit lumpuhnya. Tapi Tuhan Yesus itu jauh lebih tertarik untuk berkata, "Dosamu sudah diampuni." Jadi paradigma yang pertama tentang berkat yang sejati itu apa sih? Ya kalau kita melihat di situ adalah keselamatan jiwa orang tersebut. Itulah berkat yang sejati dalam hidup manusia. Apa gunanya seorang lumpuh berjalan, orang yang meninggal dibangkitkan, orang yang buta bisa melihat kembali, sementara jiwanya tidak memperoleh keselamatan? Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, yang kita bisa renungkan dalam hidup kita. Mengapa kita seringkali merasa hidup kita tidak begitu beruntung seperti orang lain yang diberkati dengan rumah, ya diberkati dengan sebuah kendaraan, diberkati dengan keuangan yang cukup. Karena kita lupa
bahwa sesungguhnya berkat yang sejati yang bernilai paling tinggi itulah yang kadangkala tidak kita begitu hargai, yaitu satu kesempatan untuk kita dibebaskan Tuhan dari belenggu dosa dan kita memperoleh keselamatan bagi jiwa kita masing-masing. Itulah berkat yang sejati. Dan itulah yang mengusik bagi orang-orang yang disebut dengan ahli Taurat tadi. Mengapa orang itu berani mengampuni dosa? Ini juga membuktikan bahwa Tuhan punya otoritas yang sama dengan Bapaknya di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat satu keadaan ya yang kita sering dengar di berita ya, karena kata selamat itu diumpamakan seperti sebuah rumah ya yang sedang terbakar hebat begitu ya. Dan di dalamnya ada seorang yang terjebak. Nah, kalau saya bertanya kepada kita yang hari ini merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, mana lebih beruntung? Mana lebih penting memadamkan api di rumah itu dulu atau mengeluarkan orang itu dari dalam rumah? Jadi dari dua pilihan itu kita bisa renungkan bahwa jauh lebih penting segera membawa orang itu keluar dari rumah sementara diusahakan untuk memadamkan api yang sedang membakar. Demikian di hadapan Tuhan memang ada berkat yang kita minta kepada Allah. Ada kemurahan, ada satu keadaan yang kita harapkan Tuhan beri. Tapi sembari kita menantikan mujizat, sementara kita menantikan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita secara jasmania, bukankah kita jauh lebih bisa bersyukur bahwa kita sudah memiliki pengenalan kita akan Dia dan jiwa kita diselamatkan oleh kasih-Nya. Nah, jadi keselamatan jiwa itu bicara tentang nilai yang paling berharga bagi Tuhan. Nilai yang paling berharga bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, Tuhan rindu untuk memberkati pekerjaan kita. Tuhan rindu untuk memberkati kesehatan kita. Tuhan rindu untuk memberkati apapun dalam hidup kita secara jasmania. Tapi Dia sangat rindu, jauh lebih rindu kalau kasih-Nya atas kita dinyatakan dan kita diselamatkan. Itulah nilai yang paling berharga bagi Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini bicara tentang nilai yang paling tinggi bagi Tuhan. Bahwa demi nyawa kita ya, demi nyawa kita, demi keberadaan kita sebagai orang yang dikasihinya, Dia memberikan Yesus putranya yang tunggal. Dia menggantikan kita dengan bangsa-bangsa. Artinya apa? Bahwa jiwa kita jauh lebih berharga daripada apapun. Jiwa orang lumpuh tadi jauh lebih berharga daripada kesembuhannya dari sakit lumpuh. Nah, jadi berkat yang sejati adalah bicara keselamatan jiwa. Jadi jangan pernah merasa engkau gak beruntung karena engkau tidak menerima berkat seperti orang lain secara jasmania. Karena Tuhan punya takaran, Tuhan punya cara. Tapi yang terpenting, sadari bahwa engkau milik Allah, bahwa engkau sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih berarti dari apapun, yaitu keselamatan jiwa saya dan saudara. Itu yang pertama. Berkat yang sejati itu bicara keselamatan jiwa. Dan yang kedua, apakah itu berkat yang sejati? Markus pasalnya yang kedua ya, kembali ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, inilah yang Tuhan buat dengan mujizat-mujizat itu. Inilah yang Tuhan buat dengan perkara-perkara ajaib yang Dia nyatakan. Berkat sejati yang kedua adalah pengenalan tentang Allah yang benar. Pengenalan tentang Allah yang benar. Pengenalan kita akan Dia itu jauh lebih berarti, jauh lebih penting. Karena ketika kita mengalami mujizat dan kita gak punya kesadaran akan Tuhan, itu rasanya akan tidak menjadi lebih berguna. Karena Tuhan melakukan mujizat bukan tanpa tujuan.
pengenalan yang benar akan Dia. Itu adalah satu tujuan yang Allah harapkan dari sebuah peristiwa yang ajaib. Waktu orang lumpuh itu bisa berjalan, orang berkata yang begini belum pernah kita lihat. Mereka percaya bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi berkat yang sejati yang kedua adalah bicara pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki satu pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan berjalan dan kita merasa sangat tenang ya. Karena kita tahu sekalipun doa kita belum dijawab, Dia Allah yang baik. Sekalipun doa kita belum dijawab, Dia Allah yang berkuasa. Pada waktunya Dia akan menyatakan kasih-Nya. Pada waktunya Dia akan menyatakan pertolongannya. Jadi berkat sejati yang kedua adalah bicara pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan itu merupakan satu kesadaran tertinggi dalam hidup kita orang yang percaya. 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi di dalam kesadaran itu kita mulai mengenal Tuhan yang benar. Kita mendekat kepadanya, kita beribadah kepadanya, kita cari Dia. Bukan karena kita ingin sembuh, bukan karena kita ingin hidup berkecukupan, bukan karena apapun, karena kita rindu berjumpa dengan Dia. Karena kita punya satu kesadaran yang tertinggi bahwa Dia adalah yang terutama dalam hidup kita. Itulah dua berkat yang sejati dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, saya mengambil bagian ayat dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Mengapa ibadah itu seringkali menjadi hambar? Mengapa seringkali ibadah itu menjadi kering? Karena seringkali dalam hati kita merasa membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Kita memerlukan sesuatu dari Tuhan. Tapi waktu kita berkata, aku berada dalam ibadah dan aku rasa cukup karena Dia hadir dan saya berjumpa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, mari jadi seorang Kristen yang sejati. Seorang Kristen yang gak cari berkat, seorang Kristen yang gak cari mujizat, tapi seorang Kristen yang sudah hidup diberkati. Karena jiwanya diselamatkan, karena dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang tidak pernah kita minta, yang tidak pernah kita harapkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itu Dia sediakan bagi kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga waktu kita menerimanya, kita sadar semua oleh karena Dia, semua oleh karena kasih-Nya, semua oleh karena kesempatan yang Dia beri bagi saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, kita belajar dari orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan tidak langsung kasih dia sembuh? Karena ada satu paradigma yang perlu diubah. Dua berkat yang sejati, bicara tentang keselamatan jiwa kita. Yang kedua, bicara tentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena itu sudah kita terima, engkau gak usah nanti apapun tentang pertolongan Tuhan, karena Dia tahu apa yang mesti Dia buat atas hidup kita. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Rohul Kudus. Kami permuliakan Engkau Tuhan, buat semua yang Engkau berikan kepada kami dan pemahaman akan firman-Mu Tuhan saat ini. Kami melihat bahwa Engkau mengajarkan dua perkara yang penting tentang berkat yang sejati. Waktu kami mulai mengeluh, waktu kami mulai bersungut-sungut karena sakit tidak kunjung sembuh, karena usaha tidak kunjung menjadi baik, karena keuangan tidak kunjung menjadi baik, karena banyak hal yang kami minta dan kami menjadi kecewa. Karena itulah Tuhan kami minta ampun. Dan kembali Tuhan kami mau bersyukur bahwa berkat yang sejati sudah Tuhan berikan, yaitu keselamatan jiwa kami, yaitu pengenalan kami yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba kembalikan hormat kemuliaan bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.